kita lihat di dalam Al-Quran yang terang-terang Allah bilang sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai bayinat, merinci hal-hal yang pelik, sebagai furqan, menjadi standar pembeda mana yang benar dan buruk, menjadi nur, sebagai nur atau cahaya yang menerangi, menjadi inspirasi kehidupan, atau sebagai syifa, terapi bagi banyak persoalan dalam hidup. Ini fungsi-fungsi besar semua dalam Al-Quran. Tapi kalau kita lihat materi Al-Quran yang menjadi undang-undang kehidupan manusia itu terbatas sekali. Cuma terdiri dari 6.236 ayat yang dibagi dalam 114 surah, 60 hizib, 30 juzuk. Itu tipis sekali, Pak. Ini undang-undang yang mengatur kehidupan manusia di seluruh dunia dan lintas generasi. Dari sejak dia diturunkan 1.500 tahun yang lalu sampai nanti waktu yang kita tidak tahu pada saat kiamat. Ini materinya terbatas, sedikit sekali. Buktinya kalau kita bandingkan dengan undang-undang ciptaan manusia. Undang-undang cipta karya saja berapa halaman? Benar, 1.100-an halaman. Ya, itu versi setelah diprotes. Kalau sebelum itu lebih tebal lagi. Kita ini macam-macam. Undang-undang dasar, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, undang-undang daerah, kemudian undang-undang macam-macam, ya, tentang pajak, undang-undang macam-macam. Itu mengatur kehidupan cuma 270 juta orang yang mendiami wilayah geografis terbatas dari Sabang sampai Merauke. Tapi bayangkan ada satu kitab yang dapat mengatur kehidupan manusia dengan seluruh perubahan-perubahan, tantangan-tantangan, ya. Kita hari ini saja membayangkan apa yang kita hadapi dengan teknologi hari ini dengan kita hidup 20 tahun yang lalu, kita tuh nggak pernah kebayang. Tapi Al-Quran mengatur kehidupan manusia sampai nanti hari kiamat dengan perubahan-perubahan besar itu. Artinya Allah itu memang benar-benar memilih materi-materi mana saja yang dimasukkan di dalam kitabnya itu. Sebab dia membawa fungsi hudan, tibyan, bayinat, nur, syifa. Itu fungsi-fungsi besar semua itu. Tapi coba kita lihat ya, di tengah selektivitas yang tinggi itu, materi yang terbatas itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memuat sejarah masa lalu lebih dari sepertiga Al-Quran. Coba bayangkan. Artinya semua kisah-kisah di dalam Al-Quran ini punya fungsi besar tadi, sebagai petunjuk, sebagai standar, sebagai terapi, sebagai inspirasi. Jadi kita gak boleh hanya melihat ini sebagai pengisi waktu luang, hanya sebagai hiburan seperti cerpen, seperti novel, seperti bukan. Tapi dia terdapat pelajaran-pelajaran yang besar dari kisah-kisah Al-Quran itu. Karena itu kisah dalam Al-Quran tidak semua ada kisahnya, tidak. Bagaimana kisah dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat, ada berapa kisah? Banyak sekali. Tapi Al-Quran dengan materi yang terbatas tadi berarti memilih kisah-kisah mana saja. Itu bukan pilihan sembarangan. Makanya ada 124.000 nabi. Dari 124.000 itu 313-nya Rasul. Cuma 25 nabi yang disebutkan dalam Quran. Itu pun tidak semuanya ada kisahnya. Ada yang cuma disebutkan nama, nggak ada ceritanya sama sekali. Antum cari Ilyasa, Zulkifli, ada namanya tapi nggak ada kisahnya. Sebab ini bukan cerita tentang masa lalu, tapi bagaimana memanfaatkan pengalaman masa lalu itu untuk sejarah masa depan.